Halo sobat, bertemu lagi bersama saya di membahas bisnis dan keuangan. Tema kita kali ini membahas tentang bisnis jual agama laku di Indonesia. Kenapa? Oke, langsung aja. Mari kita bahas. Kalau kamu perhatikan jualan yang paling menguntungkan di Indonesia itu adalah jualan agama. Karena dengan bermodalkan satu air mineral yang harganya 5.000, ditambah doa pemuka agama, harganya bisa langsung naik berkali-kali lipat. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin garam rukiah, garam yang cuma garam biasa, yang kamu bisa beli dengan harga Rp5.000. Tapi kalau dikemas ulang dan dinamai dengan garam rukiah, harganya itu bisa tembus sampai puluhan, atau bahkan ratusan ribu buat satu produknya doang. Yang mana itu artinya kenaikan harganya itu bisa puluhan kali lipat dari modal yang kita keluarkan. Atau mungkin orang-orang yang jual produk ini itu bisa ambil keuntungan sampai hampir 2000% per produknya. Coba deh, kamu pikir lagi. Mana ada sih bisnis yang bisa memberi keuntungan sebesar ini, ya kan? Sangat amat luar biasa. Semua ini dibungkus dalam nama agama. Seolah-olah itu sah dan mulia. Bahkan bagian lebih fatalnya lagi, kamu bisa cek sendiri di toko online. Di mana-mana garam rukiah ini sangat laku keras, hingga terjual lebih dari 10.000 produk. Bukannya apa? Kalau kamu lihat harga garam mentah dari petani aja, itu harganya cuma Rp700 per kilonya. Artinya, ada kenaikan harga yang banget berkali-kali lipat dari bisnis ini. Cuma karena kasih bungkusan tulisan garam rukiah, ditambah dengan deskripsi toko yang nulis ayat-ayat. Sungguh miris sekali, bukan? Tapi inilah reality yang terjadi sekarang, di mana masih banyak masyarakat kita itu yang dibodoh-bodohi dengan praktik seperti ini. Dan jelas sekali ini adalah sebuah kejahatan serta penipuan yang dibalut dengan topeng keagamaan. Kamu cek sendiri di toko online produknya. Bahkan mereka tidak tanggung sampai memasang foto ulama besar, yaitu Syekh Ali Jaber, yang wafat di tahun 2021. Dan saya yakin sekali, jika foto beliau yang ditaruh di produk garam ini, itu tanpa adanya izin sama sekali. Yang mana ini udah masuk tindakan yang sangat tidak etis dan jahat. Masalahnya itu begini, jika foto beliau digunain buat hal-hal positif untuk edukasi, ataupun ngenalin ajaran-ajaran yang benar, itu nggak salah sama sekali. Tapi mereka gunain wajah beliau buat menipu masyarakat lewat garam rukiah ini. Mereka bilang garam ini bisa buat ngeluarin aura negatif, netralisir gangguan jin, dan masih banyak hal lain yang seakan kamu bisa dapatkan itu ketika garam ini kamu pakai. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, banyak orang yang membiarkan hal ini. Entah karena mereka takut dicekal, ataupun takut diserang. Bahkan takut dibilang menentang agama. Dan tentunya, ini akan jadi pertanyaan. Kenapa masyarakat kita sangat gampang sekali dan percaya dengan penipuan yang dibungkus dengan agama? Dan hal apa yang sebenarnya bikin jualan agama ini sangat laku di Indonesia? Oke, di video kali ini saya akan bahas kenapa jualan agama laku di Indonesia. Disimak sampai habis. Salah satu alasan kenapa jualan agama ini bisa sangat laris di Indonesia, itu adalah karena masih banyak orang yang belum paham agama secara mendalam. Karena seperti yang sudah banyak terjadi, ketika mungkin mereka sedang bingung ngejalanin hidup, ataupun sedang dapat banyak masalah. Masyarakat Indonesia itu senang sekali cari solusi yang instan, karena mungkin kurang punya ilmunya, dan nggak percaya diri buat mencari solusi sendiri. Dan mungkin faktor lingkungan yang banyak banget doktrin yang sudah tersebar luas, yang membuat orang merasa bahwa agama itu bisa memberikan jalan keluar dengan cepat, tanpa harus lewatin proses yang panjang. Sehingga pada akhirnya, masyarakat banyak yang memilih tokoh agama tertentu, yang dirasa lebih paham soal agama. Sebenarnya, nggak jadi salah dengan hal ini, karena memang kita nggak bisa mungkirin banyak tokoh agama yang mereka punya niat baik atau tulus buat membantu segala permasalahan yang terjadi. Tapi yang jadi ironisnya, masih banyak masyarakat kita yang ditipu dengan embel-embel agama karena ketidaktahuan mereka. Sementara di luar sana, banyak orang yang malah nyari keuntungan dari hal itu. Akhirnya bertemu sapli dengan kalian. Tidak perlu jauh. Bentuk jualan agama tuh sekarang macam-macam. Ada air doa, garam, rukiah, teh celup dengan tulisan ayat-ayat, ya yang saya lihat, atau bahkan investasi yang diklaim berbasis syariah tapi dibungkus dalam label agama. Hal ini pernah terjadi dengan kasus yang cukup populer di tahun 2018, yaitu sebuah investasi syariah yang bernama Kampung Kurma. Jadi awal itu proyek ini ngajakin orang-orang buat investasi dengan cara beli lahan kafling yang nantinya
bakal digunain buat tanam pohon kurma. Harga satu kafling dengan luas 400 meter ini nilainya sekitar 90 juta rupiah. Ya nantinya ini bakal ditanam 4 pohon kurma. Tapi yang parahnya, mereka menjanjikan bahwa setelah 4 tahun kurmanya udah berbuah, investor ini bakal dapat untung sekitar 35 juta per tahunnya. Mungkin ini buat investor tertarik karena selain keuntungan yang besar, investasi ini juga berbasis syariah. Investasi ini pun ternyata berhasil menarik 2.000 orang investor. Yang ikut investasi ini, yang mana nominal? Itu sampai sekitar 333 miliar rupiah. Dan yang lebih mirisnya, karena investor ini sudah terlanjur percaya bahwa pengelola kampung kurma ini adalah orang yang benar-benar agamis. Bahkan ada ustadz terkenal yang mempromosikan kampung kurma ini. Para investor sampai berani buat setor uang tanpa ada perjanjian, jual beli secara sah di atas tanaman kertas, kurma dan atau kelanjutannya kebun kurma. bisa Nah, ditebak kalau tanaman ketika kurma kan akhirnya bisa para persatuan. investor Nah, mencoba ini untuk kebun follow up berarti kelanjutan proyek ini alhamdulillah. kepada orang manajemen kampung kurma. Pihaknya selalu bilang sedang diusahakan, padahal realitanya kampung itu pun belum dibangun apa-apa. Bahkan tidak ada sama sekali pohon korban. Kenapa bisa demikian? Karena agama di Indonesia ini makin menjadi alat yang kuat untuk menarik perhatian. Makanya kalau sudah ada kata syariah, berkah atau halal, banyak orang yang cenderung merasa lebih yakin. Yang kedua, karena banyak juga yang kurang ngerti soal investasi. Jadi ketika mereka diajak untuk ikut ya, mereka ikut-ikut saja, tanpa benar-benar pikir panjang. Ditambah ada juga yang memakai foto ulama besar untuk memberi legitimasi. Seakan-akan ada tokoh agama yang mendukung, yang membuat investor berpikir itu aman. Jadinya fenomena seperti ini menunjukkan ke kita bahwa agama itu rawan digunakan buat kepentingan pribadi. Apalagi di Indonesia. Alasan lain kenapa jualan agama bisa laris sekali di Indonesia adalah karena agama sudah jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup masyarakat. Sehingga terdapat banyak oknum yang membuat agama ini menjadi komunitas yang diperjualbelikan. Contohnya, bisa lihat dari produk-produk tadi, seperti garam ruqyah dan air doa. Itu adalah contoh bagaimana agama diubah jadi sesuatu bentuk yang bisa dijual. Bahkan, ini pun bisa dibilang bentuk kapitalisme dalam bentuk agama. Karena seharusnya tujuan agama itu adalah sarana buat memperdalam keimanan dan juga buat memperbaiki diri manusia. Bukan jadi satu penipuan yang dipelintir jadi peluang bisnis. Apalagi yang lebih parahnya, sejauh ini di Indonesia itu saya belum menemukan adanya regulasi yang mengontrol produk-produk yang dibilang jual agama, atau bisa dibilang masih abu-abu aturan tentang hal ini. Kamu bisa lihat di video ini. Dalam video tersebut ada banyak orang yang ngantri untuk salam dan menyelupkan jari seorang tokoh agama ke dalam botol. Yang tujuannya pun gak jelas untuk apa. Karena habis celupin jari ke botol, dia langsung ganti salaman ke orang yang antri lagi. Dan dia nyelupin jari dia ke botol lainnya lagi. Ditambah orang tersebut diberi uang yang dikumpulkan lewat sebuah kantong plastik. Yang saya nggak tahu itu uang berapa banyak. Saya di sini don't believe ya. Tapi sekarang gini aja deh. Orang berbondong-bodong buat minta salim dan celupin jari ke air kemasan yang mereka bawa itu. Pasti tujuannya macam-macam ya kan? Berharap ada perubahan di hidup mereka setelah ngelakuin hal itu. Tapi menurut saya, jatuhnya kayak nggak logis sih. Karena produk jasa kayak gini, itu nggak ada bukti ilmiahnya. Nggak pernah ada uji kualitasnya. Bahkan cuma bermodalkan klaim dari orang-orang. Yang itu pun masih katanya, dan yang mirisnya ini pun juga terjadi di agama manapun. Karena banyak banget celah hukum di negara kita yang memungkinkan hal ini bisa berkembang tanpa ada pengawasan yang ketat. Makanya, hal inilah sering dimanfaatin sama para pelaku kapitalisme agama. Karena kalau udah ada kata berkah, syariah, atau apapun yang membawa agama, orang-orang itu cenderung langsung percaya. Ditambah lagi dengan minimnya pengawasan dari lembaga terkait. Mereka makin bebas nambahin harga produknya, yang semuanya itu malah berujung pada penipuan. Kalau ngelihat fenomena jualan agama yang laris di Indonesia, hal ini sebenarnya cukup mirip dan hal ini pun harus jadi bahan refleksi buat kita semua. Karena di satu sisi, kalau sampai jualan agama ini terus-terusan dibiarin ke depannya, pasti bakal banyak masyarakat yang jadi korban baru. Karena mereka tuh lebih percaya label agama yang kelihatannya terkesan aman. Dan faktanya ini pun masih banyak terjadi gitu di daerah-daerah yang tingkat edukasinya itu terbilang rendah. Makanya solusi dari ini semua, sebagai masyarakat, kita tuh harus lebih rasional. Dan juga lebih bijak buat ngolah segala hal
yang mengatasnamakan agama. Lagian juga nggak semua hal gitu harus apa-apa ditanggapi secara berlebihan, apalagi buat urusan sebenarnya. Bisa dijelasin secara logis, ataupun secara ilmiah ya. Simpelnya begini, kalau kamu lagi sakit, ya solusinya itu. Konsultasi ke dokter, buat dapat tindakan yang tepat untuk menangani sakit yang kamu alami. Saat itu juga, bukan dengan beli air doa yang klaimnya belum tetap benar, ataupun malah minta tokoh agama tertentu buat celup jari mereka supaya kamu bisa sehat secara instan. Dan ketika banyak masyarakat yang nggak punya pikiran rasional kayak gini, saya yakin seenggaknya mereka bisa bedain mana yang sekiranya masuk akal dan hal yang masuknya penipuan. Tapi dibaluti dengan agama. Coba nih, kalau menurut kamu, kira-kira kenapa sih jualan agama itu bisa laris banget di Indonesia? Coba tulis di kolom komentar. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pembahasan selanjutnya. Salam membahas